Pada hari ini, di minggu pertama bulan Juni 2025, kita akan update kembali terkait mengenai kabar bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako atau BPNT tahap 2 periode April hingga Juni 2025. Bagaimana updatean terkini di SIKNG pada malam hari ini, dan bagaimana untuk hasil cek saldo di KKS yang sudah dilakukan oleh beberapa KPM. Nah, dalam video ini akan saya kabarkan terkait hasilnya, apakah sudah ada yang masuk saldonya atau belum setelah beberapa hari yang lalu diumumkan oleh Menteri Sosial ya. Dan mohon maaf untuk KPM yang berhak lanjut bantuannya di tahap 2 ini hanya KPM yang masuk ke dalam 4 golongan berikut ini. Nah, keempat golongan ini seperti apa dan bagaimana yang tidak masuk dalam keempat golongan yang akan saya jelaskan dalam video ini nanti akan kita bahas selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, ini kan kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni 2025. Jelang Hari Raya Idul Adha. Nah, kira-kira apakah ada beberapa bantuan yang dicairkan di minggu pertama ini sebelum Idul Adha? Mungkinkah bansos reguler PKH BPNT tahap 2 nanti ada harapan cair di minggu pertama ini? Apakah ada harapan cair sebelum Hari Raya Idul Adha dan juga termasuk bansos yang lainnya? Nanti akan kita bahas, karena hari ini juga akan kita update periode PKH BPNT tahap 2 April Juni di SIKNG dan juga hasil cek yang sudah dilakukan oleh beberapa KPM ya, cek KKS-nya. Nah, apakah sudah ada saldo yang masuk, dan juga kita akan bahas untuk KPM yang bantuannya lanjut di tahap 2 ini yang masih cair. Ini hanya KPM yang masuk ke dalam 4 golongan berikut ini. Siapa saja mereka dan bagaimana KPM yang tidak masuk dalam ke 4 golongan berikut ini nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, ini pasti banyak yang sangat menantikan ya kabar terkait mengenai pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 periode April hingga Juni 2025. Apalagi beberapa hari yang lalu, di akhir bulan Mei kemarin, itu sudah diumumkan langsung oleh Menteri Sosial. Ini pasti sudah banyak yang nonton ya. Nah, tapi bukan berarti saldo bantuannya itu langsung masuk ke kartu KKS Anda ya. Ini yang pencairan lewat KKS kan biasanya saldo itu masuk di KKS tanpa diketahui waktunya ya, tiba-tiba ada yang masuk ya. Kemudian untuk yang lewat pos itu ya nggak usah menunggu ya, nggak usah khawatir seperti yang lewat KKS, karena yang lewat pos itu nanti pencairannya kan tetap menunggu surat undangan seperti biasa, menunggu jadwal dari pos seperti biasanya. Nah, bahwasanya PKH BPNT tahap 2 tahun 2025 ini walaupun mungkin Anda saat ini sedang menanti, tapi bukan berarti bantuan yang Anda harapkan ini bisa cair di tahap 2 ini. Sudah berkali-kali saya jelaskan ya, bahwasanya beberapa waktu yang lalu Menteri Sosial ini sempat mengadakan rapat bersama ya, dengan pendapat dengan Komisi 8 DPR RI. Di situ Menteri Sosial menyampaikan bahwasannya rencana salur periode tahap 2 ini untuk PKH dan BPNT atau sembako April Juni ini. Nah, itu rencana salurnya itu untuk 40% penduduk termiskin. Nah, 40% penduduk termiskin.
Nah, jadi ini berarti yang cair di tahap 2 ini hanya 40% keluarga atau KPM yang paling miskin. Jadi 40%-nya. Nah, siapa saja mereka ya, kriterianya seperti apa? Nah, ini silakan disimak videonya sampai akhir ya. Nah, jadi dalam penjelasan Bapak Menteri Sosial ya di DPR ya beberapa waktu yang lalu. Nah, itu ada KPM PKH dan KPM BPNT yang tidak layak mendapatkan bantuan. Yang selama ini dapat, nah ternyata tahap 2 ini nanti itu direkomendasikan untuk di-stop bantuannya. Nah, kemudian yang sudah diumumkan di tanggal 28 Mei kemarin ya, sebanyak 1,8 juta KPM totalnya itu yang bantuannya di-stop atau dicoret dari penerima bantuan selama ini. Jadi kalau tepatnya itu di-stop bantuannya, karena selama ini itu mereka dapat bantuan. Nah, tahap 2 ini mereka sudah nggak dapat bantuan lagi. Nah, jadi siapa tahu Anda yang mungkin saat ini sedang menanti bansos tahap 2 ini ternyata termasuk golongan 1,8 juta KPM tersebut yang di-stop bantuannya. Nah, jadi siap-siap saja ya. Jadi sebelum nanti nggak terlalu menggantungkan bansos ya. Kalau memang tahap 2 ini nggak cair, ya sudah ikhlaskan saja. Berarti memang sudah nggak layak lagi dapat bantuan. Nah, siapa saja sih sebenarnya KPM yang masuk 1,8 juta yang di-stop bantuannya tersebut? Nah, yang jelas tadi sudah saya jelaskan, yang masih layak atau masih lanjut bantuannya itu adalah 40% penduduk termiskin. Berarti yang masuk di desil 1 hingga desil 4 itu adalah 40% penduduk termiskin. Nah, ini merupakan pemutakhiran atau hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Nah, DTSEN ini samplingnya beberapa KPM itu sudah disurvei oleh para pendamping beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Maret April. Tapi juga ada KPM yang ternyata nggak masuk survei. Nah, mereka itu ternyata desilnya itu ya sudah tinggi dan mungkin sudah lama mendapatkan bansos. Nah, jadi itu. Jadi di SIG-NG ya milik pendamping itu kan khususnya itu KPM PKH. Di menu pemberdayaan atau bantuan usulan pemberdayaan, nama-nama KPM itu ternyata sudah ada keterangan desilnya. Nah, di situ itu ada KPM yang masuk desil 1, kemudian KPM yang ada keterangan desil 2, 3, hingga 4. Nah, tapi ada KPM dengan keterangan desilnya ini gimana ya? Intinya itu nggak masuk desil 1 sampai 4. Desil di luar kategori. Nah, itu keterangannya seperti itu. Atau di luar kriteria. Ada juga keterangannya desil belum ditentukan. Nah, ini mungkin bisa saja KPM baru. Nah, kalau desil di luar kriteria, kalau pandangan saya, yaitu berarti KPM yang tidak masuk desil 1 hingga 4. Bisa saja KPM tersebut, ya, di atas desil 4 tersebut. Nah, jadi yang KPM di desilnya di luar kriteria, di menu usulan pemberdayaan itu tidak bisa dilakukan usulan untuk program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE atau bantuan pemberdayaan. Ya, jadi itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah KPM yang di-stop bantuannya ya. Itu ya yang di luar desil 1 hingga desil 4, berarti desil 5, 6, 7, 8, 9, hingga 10. Nah, tetapi untuk yang masih lanjut bantuannya itu ada di 4 golongan, yakni golongan desil 1, golongan desil 2, golongan desil 3, dan golongan desil 4. Mereka yang kemungkinan berpotensi masih aman lanjut bansosnya. Nah, yang di luar desil 4 ya, yang bukan termasuk desil 1 dan desil 4, itu setelah saya cek itu ada beberapa KPM yang ternyata mereka itu ada yang
memang KPM sudah lama sekali dapat bansos. Ada yang sejak 2009, bahkan mungkin ada yang 2007, 2011, 12, 16. Nah, itu mereka yang berpotensi dikeluarkan dari kepesertaan bansos. Kecuali para lansia. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan desil di luar kriteria juga. Dan termasuk juga mereka yang sudah disurvei kemarin, dilakukan pemutakhiran DT-Sen. Yang mungkin karena hasil surveinya itu ternyata mereka sudah ekonominya sudah naik mungkin ya. Jadi nggak masuk desil 1 hingga 4. Mungkin sudah masuk desil 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi juga walaupun ada KPM yang mungkin masuk kriteria desil 1, 2, 3, 4, dan bisa saja KPM tersebut ini baru saja mendapatkan misal warisan sawah atau rumahnya baru dibangun. Kan ekonomi seseorang itu kan dinamis ya. Ada yang mungkin kemarin nggak punya, tiba-tiba 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan. Kemudian itu mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, mereka ini nanti berkesempatan untuk bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan. Ya, jadi bukan hanya yang usia produktif, jadi mereka yang masuk dari 1 hingga 4, mungkin punya usaha pertanian, peternakan, kemudian perdagangan, ya apapun usahanya di situ atau jasa. Nah, ini bisa diusulkan. Nah, daripada nanti kena survei harus digraduasi ya secara mandiri tanpa mendapatkan bantuan pemberdayaan. Nah, lebih baik ya sekarang ini silakan daftar ke pendampingnya untuk bisa mendapatkan bantuan pemberdayaan. Jadi bisa diusulkan. Nah, jadi itu mungkin itu biasanya KPM yang tidak terlalu lama menjadi peserta penerima manfaat ya, atau KPM PKH, atau mungkin kalau KPM BPNT pendamping PKH kayaknya belum bisa mendaftarkan ya untuk bantuan pemberdayaannya, karena di menu usulan itu hanya KPM PKH saja sementara ini. Jadi itu, dan hasil cek saldo di KKS ini masih 0 semuanya, karena Distrik NG juga masih belum SI ya untuk SP2D-nya ya. Jadi mohon bersabar ya, semoga saja di minggu ini kita doakan di 4 bank penyalur semoga segera masuk saldo bantuannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.